Halo Sobat Semangat, balik lagi di The Voice bareng aku, Jaja. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget yang next level. Kali ini kita kedatangan tamu dari atlet lari yang biasanya kita lari buat masuk gerbang karena terlambat. Sekarang kita ada barang pelari dari Sumatera Barat. Langsung saja, ini dia Wilna Selfie. Apa kabar Kak Wilna? Halo Sobat Semangat. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih bareng Kak Wilna. Dari seputar kehidupan sekolah, lari, ataupun kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama kita waktu dengar Kak Wilna bakalan ke kancah internasional lagi, kita benar-benar shock. Soalnya ini bukan kali pertama kayaknya Kak Wilna ke kancah internasional. Jujur deh, Kak Wilna ngerasa gimana waktu dengar pengumuman Kak Wilna bakalan terbang lagi nih ke kancah internasional? Jujur waktu aku dapat kabar, aku kaget banget karena di situ aku mikir kan, aku udah nggak bisa ikut ke kancah internasional lagi karena waktu Asian School Games kemarin aku cuma dapat perunggu. Tapi alhamdulillah waktu di sana aku bisa pecahin personal best aku sendiri. Oh, oke. Berarti terakhir kali Kak Wilna ke Brunei Darussalam ya? Iya, Apa sih yang bikin Kak Wilna takut atau deg-degan pergi ke kancah internasional lagi? Karena ini kan bukan kali pertama ya kalau dalam sana. Ini nyangkut Kak Wilna takut ke negara lain atau lawannya yang hebat-hebat atau Kak Wilna ada alasan tersendiri nggak? yang jelas karena lawannya dari negara lain ya. Karena mereka persiapan dengan udah matang gitu, apalagi senior dari aku gitu. Yang jelas karena lawan dari berbagai negara lain. Dan juga untuk kali ini aku berlomba dengan para senior, bukan yang seumuran dengan aku. Dan kebetulan juga aku satu nomor sama idola aku. Oh, idola ya. Kalau boleh tahu nih, idola Kak Wilna tuh dari mana sih? Apakah dari Indonesia sendiri atau ada dari luar negeri nih? Untuk idola aku itu berasal dari Jakarta, yaitu Kak Odekta Nebaho. Oh, dari Jakarta ya. Berarti Kak Wilna udah pernah turun satu nomor bareng kakak ini atau Kak Wilna ketemu di event-event sebelumnya nih? Buat satu nomor sama idola aku itu, ini adalah kali pertamanya bagi aku. Kalau buat ketemu waktu itu terakhir di Borobudur Marathon 2023. Oh gitu ya, berarti Kak Wilna udah banyak nih ikut lomba dari kota, kabupaten, nasional, even tingkat internasional sekalipun. Kalau boleh tahu tuh gimana tuh caranya Kak Wilna ngebagi waktu antara belajar, sekolah, latihan lari, atau lomba lari, gimana tuh cara membagi waktunya? Untuk pembagian waktu aku itu dari pagi sampai sore sekolah. Jadi pulang sekolah aku langsung latihan. Kecuali kalau ada persiapan untuk tanding berikutnya. Kalau ada tanding itu aku tuh dari pagi sampai siang sekolah, nanti aku minta dispensasi ke sekolah. Dan alhamdulillah sekolah juga ngasih aku dukungan. Oh, berarti Kak Wilna punya sekolah yang benar-benar ngedukung aktivitas Kak Wilna nih. Pernah gak sih Kak Wilna dicaca kayak, kenapa lari terus gitu? Pernah nggak dari sekolah ada pertanyaan seperti itu? Alhamdulillah nggak ada sama sekali karena sekolah aku sangat mendukung aku untuk berprestasi. Gitu ya. Oke. Jadi dari sekolah yang ngedukung kamu, teman-teman yang ngedukung Kak Wilna juga, berarti mereka salah satu support system Kak Wilna nih buat terus tanding lagi dan lagi. Iya bener banget. Selain guru dan teman-teman juga pasti ada support system lain. Contohnya, Seperti orang tua, pelatih, dan keluarga-keluarga aku yang lain. yes. Oh, berarti kalau ini punya support system yang bagus banget ya dari teman, pergaulan sekolah, ataupun lingkungan keluarga. Kalau boleh tahu nih, kita kulik lebih dalam lagi. Kalina bakalan tanding gimana nih kali ini? Untuk kali ini aku terpanggil untuk ikut Asian Indoor di Tianjin, China.
Oh, di Tianjin, Cina ya. Kalau boleh tahu Kak Wilna turun di nomor berapa kali ini? Untuk nomor tanding aku itu sama seperti di Siut Medan dan juga ASEAN School Games di Brunei, yaitu 3000 meter. Berarti Kak Wilna kali kali ini punya kompetensi untuk ngalahin senior Kak Wilna, dapat medali, atau ada alasan tersendiri nih buat naik ke kancah internasional lagi? Untuk kali ini aku nggak berharap lebih sih. Aku nggak terlalu berharap bisa juara. Karena kali ini harapan aku cuman bisa lebih baik dari sebelumnya aja. Tapi siapa sih yang nggak pengen juara? Oh iya sih, siapa juga kan nggak pengen juara. Nah kalau biasanya kita bikin jimat keberuntungan dalam ujian, Kaluna punya juga nggak nih jimat keberuntungannya? Jimat keberuntungan aku itu harapan aku dan juga harapan keluarga, pelatih, dan teman-teman aku. Dan juga doa-doa dari mereka semua. Ini game cepat ya, Kaluna nggak boleh mikir nih jawabannya A, B, C, D, E, F, G. Nggak boleh ya. Kaluna lebih milih lari tanpa sepatu atau lari tanpa celana jeans? Yang jelas lari tanpa celana jeans dong. This or that? Latihan subuh-subuh atau ulangan fisikal mendadak? Latihan subuh-subuh. Aduh. Minum air dingin pas lagi haus-hausnya atau rebahan di lantai pas lagi keringatan? Rebahan di lantai pas lagi keringatan. Juara lari di dunia tapi jomblo atau gak dapat juara sama sekali tapi punya pacar? Juara dunia tapi jomblo. Siapa sih yang nggak pengen dapat juara di dunia ya kan? Ah iya sih. True or false? Running edition. Lari pagi lebih sehat ketimbang lari sore. True. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau kita lari pagi itu kita pas bangun tidur dan masih punya energi yang lebih dan full gitu ya. Sedangkan kalau kita lari sore itu kita udah melakukan kegiatan dari pagi nih. Oke oke. Ini yang paling sering kita dengar nih, apalagi bagi pemula-pemula lari. Lari pelan tapi konsisten lebih bagus timbang jarang tapi cepat. True. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau kita di lari itu kita lebih memilih kayak konsisten. Kalau kita ngebut-ngebut tapi kita gak konsisten itu juga percuma. Oke oke oke. Sepatu mahal bikin lari lebih kencang. False. Karena gak seluruh sepatu mahal itu bisa bikin kita lari ngebut. Kita itu kalau mau hebat itu udah pasti dari latihannya ya. Iya sih, berarti sepatu nggak ngaruh nih sebenarnya. Kalau mau pakai sepatu yang nggak mahal sekalipun tetap bisa lari dan tetap bisa ngebut juga gitu kalau nah. Nah bener. Sepatu lari harus diganti walaupun masih kelihatan bagus. True. Karena kita nggak tahu kualitas sepatu itu kayak gimana. Kadang kita ngelihatnya masih bagus tapi kualitasnya udah jelek. Tapi kita tetap maksa lari ya bisa cedera gitu. Oke oke.